Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Video kali ini tentang pola pewarisan sifat. Pola-pola pewarisan sifat selanjutnya akan mempelajari apa itu determinasi seks, pautan gen, pindah silang, gagal berpisah, pautan seks, dan gen letal. Yang pertama adalah determinasi seks. Determinasi seks ini maksudnya adalah perpaduan dari dua gamet. Jadi proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin yang diwariskan secara bebas oleh gamet induknya atau parentalnya kepada keturunannya melalui proses meiosis. Nah, berdasarkan susunan kromosom kelaminnya, tipe penentuan jenis kelamin pada makhluk ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tipe XY. Tipe XY ini adalah tipe yang paling umum, ada pada beberapa jenis serangga, sebagian besar mamalia dan burung, juga pada manusia. Hewan betina memiliki kromosom XX, homogametik dia, sedangkan hewan jantan memiliki kromosom XY, heterogametik. Dalam sistem ini, penentuan jenis kelaminnya ditentukan oleh spermatozoa atau pada kromosom jantan. Kemudian ada tipe X0. X0 ini adalah sistem yang ada pada beberapa jenis kelompok mamalia, dan kelompok serangga seperti kecoa dan belalang. Nah, individu betinanya ini memiliki kromosom XX, sedangkan individu jantannya memiliki kromosom X0. Jenis kelamin pada sistem ini ditentukan berdasarkan jumlah gen yang diekspresikan oleh dua kromosom tersebut. Kemudian tipe yang ketiga ada sistem tipe ZW. Sistem ini nampak seperti kebalikan dari dua sistem sebelumnya, di mana individu betinanya justru yang memiliki kromosom berbeda, yaitu ZW. Sedangkan jantannya memiliki kromosom yang sama, ZZ. Nah, sistem ini biasanya ada pada jenis burung, reptil, serangga, dan ikan. Berikutnya ada tipe haploid dan diploid. Ini adalah tipe yang banyak ditemukan pada kelompok Hymenoptera seperti semut dan lebah. Nah, pada kelompok lebah jantan tidak dapat memiliki anak atau ayah karena telur yang tidak difertilisasi oleh jantan. Tapi dia dapat berkembang menjadi individu jantan yang haploid. Sedangkan telur yang bisa difertilisasi akan menghasilkan individu betina ataupun jantan dengan jumlah kromosom diploid. Dan juga tapi dia steril. Ya, jadi itu ada 4 tipe determinasi seks. Berikutnya yang kedua adalah pautan gen. Pautan gen ini maksudnya adalah salah satu penyebab penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Karena pautan gen ini terjadi akibat dari gen-gen yang terletak pada lokus yang berdekatan pada kromosom yang sama dan saat proses pembentukan gamet saling berkait atau berikatan. Ada pautan pada kromosom tubuh, ada pautan pada kromosom seks. Contoh dari peristiwa pautan gen ini adalah pada Drosophila melanogaster atau lalat buah. Kalian bisa lihat diagram persilangan. Di situ sayap panjang, induk dengan sayap panjang abdomen lebar, disilangkan dengan sayap vestigial atau sayap pendek abdomen sempit. Gametnya itu adalah VA besar untuk sayap panjang abdomen lebar dan V kecil A kecil untuk sayap vestigial pendek dan abdomen sempit. Keturunan pertamanya memiliki sayap panjang abdomen lebar dengan genotip V besar V kecil A besar A kecil. Keturunan keduanya sayap A panjang abdomen lebar disilangkan dengan sesamanya atau hasil dari F1 keturunan pertama akan menghasilkan keturunan dengan 3/4 sayap panjang abdomen lebar dan 1/4 sayap pendek abdomen sempit. Nah, ini membuktikan bahwa terjadi satu kromosom yang tidak dapat memisahkan diri secara bebas sehingga menghasilkan presentasi yang berbeda antara sayap panjang abdomen lebar dengan sayap pendek abdomen sempit. Yang kedua, pindah silang. Pindah silang ini merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatit dari sepasang kromosom homolog.
Pindah silang ini mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induknya, sama dengan parentalnya, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang atau tipe rekombinannya. Nah, besarnya nilai pindah silang itu dapat dihitung dengan rumus NPS sama dengan jumlah tipe rekombinasi per jumlah total keturunan dikali 100%. Berikutnya adalah gagal berpisah. Gagal berpisah di sini mengakibatkan sel anakan kelebihan atau kekurangan kromosom yang disebut dengan sel yang anuploid. Gagal berpisah ini dapat terjadi pada kromosom kelamin, gonosom, maupun pada kromosom tubuh, autosom. Anuploid ini terjadi karena peristiwa gagal berpisah yang disebut juga non-disjunction, yaitu pada saat bagian-bagian dari sepasang kromosom yang homolog tidak bisa memisahkan diri sebagaimana mestinya. Peristiwa ini pada meiosis 1 atau pada saat pasangan kromatin gagal berpisah selama meiosis 2. Nah, pada peristiwa ini satu gamet akan menerima 2 jenis kromosom yang sama dan satu gamet lainnya tidak dapat salinan sama sekali. Nah, sementara itu kromosom-kromosom lainnya akan distribusi secara normal. Jadi ada yang normal, ada yang bertambah 1, N+1, ada juga yang berkurang N-1. Itu gagal berpisah. Pautan seks atau rangkai kelamin. Pautan seks adalah peristiwa terdapatnya gen dalam kromosom kelamin. Pautan seks ini dapat terjadi pada Drosophila melanogaster, lalat buah, pada kucing, pada manusia, dan juga pada ayam. Contohnya pada kucing yang warna rambutnya terpaut pada kromosom X adalah kucing kaliko yang berambut belang 3, selalu berkelamin betina. Namun pernah juga dijumpai kucing kaliko yang berkelamin jantan. Nah, kucing kaliko jantan mempunyai kelebihan kromosom X, sehingga susunan kromosom kelaminnya adalah XXY. Susunan kromosom tersebut terjadi karena adanya non-disjunction selama induk jantannya membentuk gamet. Jadi persilangannya seperti ini. Induk jantan dengan warna hitam XB besar Y disilangkan dengan induk betina kuning XB kecil XB kecil. Gametnya adalah XB besar, XB kecil, dan Y. Keturunan pertamanya dia memiliki genotip XB besar, XB kecil Y, dan XB kecil O. Jadi ada yang jantan kaliko dan betina kuning. Nah, pada peristiwa persilangan antara kucing jantan dan betina ini, keturunan yang dihasilkan adalah kucing betina kaliko dan kucing jantan hitam. Kucing kaliko itu bersifat fertil. Umumnya berjenis kelamin betina karena warna rambut kucing terpaut pada kromosom X. Jika ada kucing kaliko jantan, maka kemungkinannya kucing tersebut bersifat steril. Berikutnya adalah gen letal. Gen letal di sini adalah gen yang jika hadir dalam keadaan homozigot dominan atau resesif dapat menyebabkan kematian. Gen letal bersifat dominan atau resesif. Yang pertama ada gen letal resesif. Gen letal resesif di sini adalah gen yang menyebabkan kematian makhluk hidup baik sebelum maupun sesudah lahir jika gen tersebut bersifat homozigot resesif. Gen letal ini dapat ditemukan pada persilangan tanaman albino. Jika tanaman albino ini normal heterozigot disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan 3 tanaman keturunan dengan fenotip normal. Sedangkan 1 tanaman berupa albino. 1 tanaman albino ini dia akan letal atau mati. Berikutnya adalah gen letal dominan. Gen letal dominan ini adalah gen yang dapat menyebabkan kematian jika gen tersebut bersifat homozigot. Akan menyebabkan cacat juga atau kelainan jika bersifat heterozigot. Jika gen bersifat homozigot resesif, maka individunya masih dikatakan normal. Gen letal dominan dapat ditemukan pada ayam ras yang merupakan hasil persilangan dari 2 ayam creeper, yaitu ayam yang tulang-tulang kaki dan sayapnya pendek karena memiliki gen heterozigot. Hasil persilangan tersebut menunjukkan rasio normal 1, 2 ayam jambul atau ayam creeper. Gen letal muncul pada ayam yang memiliki gen homozigot dominan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.